Puji Tuhan, sekarang sehari ini kita mau belajar mengenai New World Order atau apa yang terjadi setelah rapture ya. Mungkin kita harus tahu juga kenapa? Karena pada saat orang-orang kudusnya diangkat, itu di bawah itu terjadi chaos. Chaos itu ada terjadi malapetaka, terjadi masalah banget selama 3,5 tahun ya. Kita mau belajar di sini bagaimana apa yang terjadi setelah rapture. Karena menurut saya ya, perkiraan saya, rapture itu terjadi pre-tribulation, jadi sebelum meterai atau mungkin ya tengah sedikit lah, tapi tidak sampai in the middle. Kenapa? Kalau in the middle itu sudah antichrist, itu sudah terlalu berat sekali, pasti akan banyak nggak selamat. Jadi kita belajar, yuk kita mulai. Nah di sini kita tahu bahwa kemarin saya berbicara mengenai bagaimana di dunia ini terjadi perjanjian, bahwa orang-orang Arab, semua negara-negara Arab dan negara-negara PBB itu UN atau United Nations itu mengadakan perjanjian dengan Israel. Bayangkan itu Timur Tengah itu mengadakan perjanjian damai dengan Israel, termasuk Palestina. Ya, kita lihat ayatnya di sini itu sesuai. Ini adalah kemarin yang saya singgung sedikit. Ini adalah perjanjian Abraham Accord, itu terjadi tahun 2020. Ini perjanjian dimulai tahun 2020 itu dengan menggabungkan. Abraham Accord adalah agreement untuk normalisasi perdamaian antara Israel dan beberapa negara-negara Arab. Dimulai oleh United Arab dan Bahrain. Jadi di sini Israel itu dipertemukan dengan seluruh negara Arab dan mau mengadakan perjanjian damai. Bayangkan selama ini yang namanya Arab dengan Israel, negara-negara Palestina juga berperang tidak habis-habis. Tetapi mulai tahun 2025 mulai diadakan perjanjian perdamaian. Kemudian barusan ini plus tambah lagi. Tadi negara-negara Arab banyak ya. Kemudian pada tanggal 25 ini confirm, menegaskan tanggal 225 yang orang pada ribut rapture, Feast of Trumpet tanggal 23 Oktober 2005. Pada saat Feast of Trumpet 2023-2005 yang kita anggap untuk rapture, ternyata di Mesir diadakan perjanjian untuk penandatanganan perdamaian antara Arab dengan plus negara-negara yang di atas, plus Qatar dan Turki. Jadi perjanjiannya tambah meluas. Yang tadinya negara-negara United Arab, Bahrain, kemudian ada banyak negara, kemudian ditambah lagi satu lagi Qatar dan Turki pada tahun 2025 kemarin. Itu menegaskan. Ini ada ayatnya ya. Kita lihat bahwa tapi di Alkitab, jadi dengan adanya perjanjian damai ini, Israel mulai gencatan senjata, mulai tidak lagi berperang. Negara-negara Arab mulai lagi tidak berperang, sudah mulai membangun ekonomi, membangun hubungan, membangun semuanya. Jadi ini adalah saatnya bahwa negara Israel mulai aman. Yang tadinya perang terus tidak habis-habis. Negara Israel bisa lega, bisa bernapas lega, akhirnya aman. Karena negara-negara yang selamanya memusuhi ternyata sekarang sudah mencapai perjanjian damai. Tapi apakah benar demikian? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa berdamai dengan yang dinamakan apa? Musuh. Bisa enggak kamu berdamai dengan musuh? Apakah kamu bisa berdamai dengan musuh? Sebetulnya enggak bisa, ya. Nah, bagaimana kita lihat ini adalah negara-negara ini adalah negara-negara musuh Israel yang dari nenek moyang dulu
itu berusaha menghancurkan Israel, menghilangkan negara Israel dan merebut tanahnya dan menserak-serakkan Israel. Makanya sering toh di Alkitab Israel di dalam pembuangan. Betul ya? Kalau kita baca Alkitab ya. Israel berada di dalam pembuangan. Israel dihancurkan, direbut di dalam pembuangan. Ini adalah negara-negara yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Tetapi apakah kita bisa berdamai dengan musuh? Yuk kita lihat ayatnya. Peace and security, jadi perjanjian Abraham Accord dan perjanjian peace yang tanggal 23 Oktober 2025 kemarin itu adalah mulainya tribulasi. Jadi guys, kita sekarang ditribulasi guys. Kita ditribulasi. Tetapi kita ada di dalam 3,5 tahun tribulasi yang awal. Awal ini guys, kita sekarang sudah jadi Abraham Accord, bukan Abraham Accord, Peace 2025 ini yang tanggal 23 Oktober 2005 itu bahwa raja itu akan menegaskan perjanjian selama 7 tahun, itu kita sudah masuk ke dalam tribulasi yang awal, yaitu di zaman kemarin saya bilang kuda putih itu apa? Membawa apa? Busur, ya. Kita lihat membawa apa? Busur. Busur itu covenant itu apa? Perjanjian itu damai. Yang saya bilang apa? Waktu Tuhan menghukum manusia karena jahatnya dengan air bah. Setelah Tuhan manusia semua punah, kemudian Nabi Nuh dengan keluarganya mempersembahkan korban yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dari atas, hatiku menyesal telah menghukum manusia dengan air bah. Dan aku berjanji tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Perjanjianku akan kuberikan kepadamu, yaitu pelangi, ya enggak? Pelangi namanya busur. Jadi busur itu adalah perjanjian damai antara manusia dengan Tuhan. Itu di dalam Alkitab, itu adalah busur, dilambangkan dengan pelangi. Di sini dia membawa busur. Jadi antikris ini salah satu antikris. Antikris itu banyak ya. Saya lihat apakah ini antikris ya? Itu adalah one of them. Antikris ini akan datang membawa deception. Deception itu adalah palsuan. Jadi dia datang kepada setiap negara membawa perjanjian damai. Dengan tujuannya apa? Apakah tujuannya memang tulus damai? Kalau Tuhan tujuannya sama manusia tulus ya. Enggak mau apa-apa ya. Tapi apakah manusia kalau datang membawa perjanjian damai apakah tulus? Belum tentu. Pasti ada maunya. Maunya apa? Begitu perjanjian nanti pengen apa-apa sesuatu dari orang yang dijanjikan. Ya. Jadi dia membawa perjanjian damai dengan busur. Busur itu adalah covenant itu perjanjian. Jadi Antichrist datang untuk conquer the world, untuk mengalahkan dunia dengan mengadakan perjanjian dengan banyak bangsa-bangsa, raja-raja di seluruh dunia, ya. Jadi mereka datang tidak dengan pedang atau pemaksaan, tapi dengan peace atau perjanjian yang damai dengan cara yang menjanjikan, ya. Itu ceritanya. Tetapi apa kata Tuhan? Setelah kita lihat, kita berfokus pada Israel. Israel sudah senang. Wah, aku tenang-tenang saja. Kenapa? Oh, aku hari ini aku bisa gencatan senjata. Aku akan menarik tentara-tentaraku yang di Gaza, di mana-mana aku mau tarik. Kenapa? Karena kita sudah perjanjian bahwa seluruh Arab termasuk Palestina, termasuk Gaza, termasuk Hamas akan berdamai. Sudah tenang toh? Tapi apa kata Tuhan? Bahwa peace and security, perjanjian damai itu adalah, Tuhan bilang perjanjian apa? Maut. Kenapa perjanjian maut? Apa ada ayatnya? Ada. Mari kita baca di kitab Yesaya. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh,
orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah berbuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Berarti perjanjian yang didapatkan dengan Israel nanti semua adalah kebohongan. Kenapa? Karena sama saja Israel ditempatkan sebagai domba di tengah apa? Serigala. Itu semua yang ingin mau menghancurkan bangsa Israel. Saya kalau melihat gini, gila, itu negara ini dari Mesir, Irak, Iran, terus kemudian Palestina, itu semua mau menghancurkan bangsa Israel, mau merebut tanah Israel. Dia mau menghapuskan tanah Israel dan merebut tanahnya karena dia tidak mau, dia merasa bahwa tanah Israel adalah miliknya bangsa Arab. Tanah Israel dianggap miliknya bangsa Israel. Jadi kalau saya lihat, wah, perjanjian ini kayak domba di tengah serigala. Si Israelnya domba, satu domba yang rebutin serigala semua. Ngeri ya. Terus kemudian kita lihat ya. Jadi telah mengikat perjanjian dengan maut. Terus kemudian kita lihat, apabila semua mengatakan damai dan aman, tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka tidak luput. Berarti setelah nanti aman, nanti kelihatannya aman, begitu Israel udah mulai lengah, militernya lengah, tidak pertahanannya lengah, Israel akan diserang. Kenapa? Karena kita lihat di kitab Sakaria 14 ayat 2, aku akan mengumpulkan, yang mengumpulkan siapa? Tuhan sendiri. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan lagi. Berarti Yerusalem akan dihancurkan, Israel diduduki, penduduknya disebar lagi, muncar-mancir lagi ke seluruh dunia. Tetapi selebihnya bangsa itu tidak akan dilenyapkan, ya. Kita tahu bahwa United Nation itu juga yang memprakarsai tentang peace and security. Kenapa United Nation? Kenapa UN itu memprakarsai? Kalau kita lihat akarnya, UN termasuk negara yang dulu pernah memerangi Yerusalem, karena dia merupakan bagian dari negara Greece. Greece itu apa? Yunani, dan merupakan satu bagian negara dari Revive Roma Empire, Kekaisaran Romawi. Jadi UN termasuk menjadi salah satu negara yang dulu juga memerangi Yerusalem. Saya kalau lihat gini, wow, luar biasa juga. Yuk kemudian kita lanjutnya. Nah, kemudian kita lihat, itu berarti tadi yang keluar kuda putih ya, itu yang keluar kuda putih. Terus kemudian Tuhan bilang, oh kamu lagi perjanjian maut. Berarti kamu kalau menaruh perjanjian dengan musuh-musuhmu Israel, itu berarti kamu sudah mencemplungkan diri ke maut, ke jebakan. Kenapa jebakan? Karena semua negara-negara yang tanda tangan itu adalah musuh Israel. Kejabatan. Terus kemudian Tuhan bilang apa? Peace and security, setelah bilang seperti itu akan berakhir kesudahannya. Terus tadi Tuhan bilang akan terjadi pembuangan, Yerusalem dihancurkan. Kemudian akan terjadi attack. Pada saat Israel sudah mulai gencatan senjata, sudah mulai santai, pertahanan ini kurang, baru terjadi invasi besar-besaran. Sebentar lagi akan terjadi perang dunia ketiga, juga melibatkan Israel. Nah, kita lihat ayatnya di mana? Tadi kuda putih ya, kuda putih memberi perjanjian dulu. Tadi kudanya banyak apa sedikit? Satu kuda apa banyak kuda? Satu kuda. Kalau satu kuda bisa perang enggak?
Enggak, satu kuda perang, mati ditembak bar mati. Betul ya? Kemudian kita lihat di kitab Sakaria. Yuk kita lihat kitab Sakaria. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta. Kalau kereta itu simbol apa? Kereta simbol apa? Kereta itu simbol perang. Kalau kuda 1 biji, enggak. Tapi kalau kereta simbol perang. Aku melayangkan mataku, maka aku melihat tampak keluar dari kereta di antara 2 gunung. Adapun gunung itu adalah gunung tembaga. Gunung di sini apa katanya? Kingdom. Kingdom itu apa? Kerajaan. Tembaga. Ingat enggak patung Nebukadnezar? Tolong patung kabut Nesar. Tolong patung. Gunung-gunung tembaga. Tembaga mana tembaga? Bronze. Berarti dari mana? Yunani. Kingdom bukan negara, kingdom. Kingdom itu Yunani dan sekitarnya. Berarti dari mana? Bronze. Berarti dari Yunani dan sekitarnya. Yuk balik tadi. Balik tadi, Iwan. Maka aku melihat tampak keluar 4 kereta di antara 2 gunung. 2 gunung itu berarti 2 kingdom. 2 empire, kekaisaran, 2 kingdom yang besar. 2 gunung. Jadi 2 gunung itu adalah elaborasi. Elaborasi itu apa? Jadi bekerja sama. Banyak dari negara gunung ini 1, 2, 3, 4 kerja sama secara kuat. Persatuan yang kuat untuk menghajar Israel. Wow, kita lihat. Adapun gunung itu adalah gunung tembaga. Berarti tadi daerah mana? Yunani. Ada 2 kingdom yang kuat di antara daerah Yunani. Yuk kita lihat. Daerah utara, kita lihat nih utara apa? Berarti daerah utara apa? Turki, Iran, selatan apa? Kita baca Egypt, Jordan. Aku tadi lihat Gulf State itu apa? Ternyata segini banyak. Persia, Bahrain, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab, Saudi, Emirat Arab, Uni Eropa. Lu gila, Israel kecilnya segitu yang segini banyak yang wow. Aduh, aku pikir Tuhan kasihan banget aku bilang. Tapi memang ada kenapa sih kok harus terjadi sama Israel? Yuk kita belajar lagi. Ya, kita belajar lagi. Saya sudah lihat daerah Yunani 2 gunung tuh siapa saja negaranya. Sampai tak tulis di sini karena saya takut lupa. Turki, Iran, Egypt, Jordan, Gulf State, yaitu Teluk Persia, Bahrain, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab, Saudi dan Uni Eropa. Ya, jadi 2 gunung itu 2 bersatu. Kemudian kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Kuda merah itu melambangkan apa? Peace di remove. Yang tadi bangsa Israel dikasih peace. Peace-nya pura-pura enggak? Pura-pura tuh. Karena peace di remove oleh kuda merah. Jadi begitu peace di remove, udah enggak siap, serang bangsa Israel. Ya, peace di remove. Berarti kuda merah ya. Kita lihat. Kereta pertama ditarik kuda merah. Kereta kedua ditarik kuda hitam. Setelah war apa? Secupak gandum kelaparan. Kalau ada perang ada kelaparan enggak? Otomatis itu. Kalau kamu ada perang, pasti negara itu pasti kelaparan. Karena kamu mau nanam enggak bisa. Sapi juga mati kena nuklir. Kamu soil itu apa? Tanahmu enggak bisa buat apa? Tumbuhan. Airmu jadi terkontaminasi, betul. Jadi kita lihat bahwa kuda merah selalu diikuti oleh kuda hitam. Kelaparan terjadi. Kemudian kita lihat kuda pertama ditarik kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. Kuda hitam tuh begitu war terjadi pasti kelaparan, betul ya? Otomatis. Kereta ketiga oleh kuda putih.
Ini kali ini keretanya enggak sendiri, enggak bawa busur. Tetapi kereta, berarti apa? Pasukan, betul ya? Yang tadi membawa perjanjian, sekarang conquer. Conquer itu apa? Menaklukkan, menguasai. Berarti peace-nya palsu dong. Mereka begitu peace diserang, Israel dikuasai lagi. Karena apa? Di sini kuda merah dikasih perang, kemudian terjadi kelaparan. Yang ketiga, kuda putih conquer. Kamu akan mengalahkan banyak bangsa. Bangsa-bangsa di bawah kuda putih, karena you akan conquer all the world, mengalahkan semua bangsa. Terus kemudian, dan keempat adalah kuda berbelang-belang, yaitu berloreng-loreng, kematian. Banyak yang mati enggak kalau perang? Banyak yang mati enggak kalau kelaparan? Yes. Itu akan terjadi dan kita pasti sudah rapture duluan. Ya. Karena ini kereta merah belum ditarik. Ini baru perjanjian peace. Berarti ini masih di awal tribulasi. Jadi hati-hati, kita tetap jaga hati, Tuhan bisa datang kapan saja. Ya, yuk kita lihat ayatnya. Berbicaralah aku kepada malaikat, apakah ini semuanya Tuhan? Malaikat berkata, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap Tuhan. Jadi kuda-kuda itu kelaparan, perang, kemudian kematian. Diizinkan Tuhan enggak? Diizinkan Tuhan. Karena sudah menghadap kepada Tuhan. Mereka keluar ke arah empat mata angin. Kalau ke arah empat mata angin tidak terjadi hanya di Israel saja. Kalau kuda itu ke arah empat mata angin berarti ke seluruh Indonesia juga. Ya. Tapi malaikat itu berkata semuanya ini keluar ke arah dan sesudah mereka menghadap kepada Tuhan. Berarti Tuhan sudah izinkan sebelum kuda-kuda itu melakukan kekacauan di bumi, sudah menghadap Tuhan, Tuhan sudah izinkan, ya. Kemudian yang ditarik ke arah kuda hitam ke arah utara, yang putih itu keluar ke arah barat berbelang-belang ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu ia berkata, ya pergilah jelajahi bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Yang merah itu keluar menjelajahi, berarti perang toh. Perang toh. Pergilah lalu mereka menjelajahi bumi. Jadi bumi yang dijelajahi kuda merah itu pasti terjadi ribut peperangan. Jadi kuda merah nanti akan berlari ke seluruh penjuru dunia dan akan terjadi peperangan global, peperangan, ya. Kemudian ia bergerak bertuliskan kepadaku, lihat mereka yang telah ke atas utara itu menentramkan rohku di tanah utara. Kenapa menentramkan rohku? Karena Tuhan lagi jengkel sama Israel. Karena dia tidak mengharapkan perdamaian, perjanjian, tidak membuat covenant sama Tuhan, tapi covenant oleh manusia. Kenapa covenant sama Tuhan? Sampai sekarang orang Israel masih tidak mengakui Yesus sebagai the new covenant. Apa new covenant? Inilah darahku yang ditumpahkan untuk kamu, menjadi perjanjian bagi kamu. Ya tak? Jika engkau minum darahku dan makan rotiku, engkau akan hidup selama-lamanya. Tuhan Bapa sudah memberikan new covenant untuk orang Israel, bahkan untuk semua, yaitu darah anaknya yang tertumpah. Tetapi orang Israel menolak, betul ya? Orang Israel menolak. Jadi dia membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa yang menjadi musuh. Jadi Tuhan jengkel. Kenapa? Aku memberikan perjanjian baru untuk Israel, sebagai perjanjian penebusan dosa untuk Israel, tapi engkau menolak. Sekarang kamu malah mengadakan perjanjian dengan musuh-musuhmu. Aku mau lihat. Makanya kita lihat ayatnya, ya. Lihat mereka keluar ke tanah utara dan menentramkan rohku. Kenapa roh Tuhan tentram? Kita lihat ayatnya. Yuk. Kita lihat ayatnya, kita lihat di Sakaria. Saya belajar kitab Sakaria, wah luar biasa.
Ternyata ini banyak mengenal akhir zaman. Kita lihat. Beginilah firman Tuhan, gembalakan domba-domba sembelihan itu. Orang-orang membeli menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Orang-orang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihinya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihi penduduk bumi. Tuhan tidak lagi mau mengasihi penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan Kalau engkau tidak mau membuat the new covenant sama Tuhan, perjanjian baru dengan Tuhan, engkau orang-orang yang menolak Kristus, Tuhan bilang aku akan menyerahkan kamu kepada gembala orang lain. Aku tidak mau gembalakan, kamu gembalakan orang lain aja. Biar kamu rasain digembalakan orang lain sama digembalakan oleh Yesus. Kamu bisa tahu bedanya. Ya, kita lihat ayatnya. Aku tidak akan mengasihinya, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam gembalanya. Setiap negara akan diserahkan ke gembala masing-masing. Kita aja lihat negara kita stres ya. Aduh, justru gembala-gembala kita yang banyak melakukan korupsi. Wow, Kak, seperti dia bilang, bulunya ditangkepi, ininya disuruh kerja keras, uangnya dimasuk kantong. Wow, ya gembala-gembala kita, gembala-gembala negara kita. Ya, kita lihat ya. Kemudian akan menyerahkan ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan mendapatkan seorang pun dari tangan mereka. Buktinya banyak toh, bumi digali, tambang digali dihabisin, minyak digali, nikel, apalagi ya. Ya, di Indonesia ini ya. Berapa sumber yang banyak ya toh. Apakah semua untuk kesejahteraan rakyat? Betul ya. Makanya Tuhan bilang aku akan mengirimkan kamu ke gembalamu masing-masing. Kamu akan lihat kalau yang gembalakan ya bukan aku, kata Tuhan. Kita lihat bagaimana Indonesia yang begitu kaya, rakyatnya juga banyak yang miskin. Karena kita belum dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Benar-benar pemimpin yang benar-benar tahu firman Tuhan. Ya, itulah. Kemudian Tuhan janji aku tidak akan melepaskan seorang daripadanya. Maka aku akan mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu adalah kemurahan, yang satu adalah ikatan. Lalu aku akan mengembalakan domba-domba itu. Dalam sebulan aku melenyapkan 3 gembala itu, kemudian aku tidak dapat menahan hati kepada domba-domba itu dan mereka muak kepada aku. Kenapa dalam 1 bulan aku melenyapkan ke 3 gembala itu, kemudian aku tidak menahan hati kepada domba itu dan mereka merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau mengembalakan kamu. Terus Tuhan bilang, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Yang masih tinggal, biarlah memakan daging temannya. Yang mati, biar mati. Yang lenyap, Tuhan bilang, aku tidak mau mengembalakan dombamu. Terus kita tahu bahwa bangsa Israel, Tuhan sudah datang menggembalakan bangsa Israel. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk menebus dunia. Itu new covenant, perjanjian baru untuk manusia yang mau menerimanya. Tapi bangsa Israel banyak yang tidak mau menerima. Tidak mau, aku tidak mau juru selamatku Yesus. Juru selamatku harus datang dari kerajaan. Juru selamatku datang dari orang kaya. Ini Yesus apa itu dari tukang kayu, nggak mau. Kerajaannya mana? Enggak lihat kerajaannya. Tapi aku mau Mesias atau orang yang datang dari kerajaan dan dia akan mendirikan kerajaan di bumi. Dia akan membangun bait Allah. Itu katanya. Nah terus dia bilang, dia lihat Yesus. Yesus bukan datang dari kerajaan. Yesus enggak punya pengikut. Yesus enggak kaya. Makanya ditolak oleh bangsa Israel.
Kemudian kita lihat, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala, bukan pemilik, ketika melihat serigala datang, musuh datang, meninggalkan dombanya, lari sehingga mereka tercerai-berai. Ya, yuk kita lihat. Apa hubungannya, Bu? Yuk kita lihat. Yuk. Kemudian aku mengambil tokatku, kemurahan, grace. Grace-nya sudah selesai, Tuhan bilang, oke, grace-nya habis gak? Kalau grace habis tuh artinya udah rapture, udah. Yang terima Yesus udah, rapture aja udah. Yang gak terima Yesus, tak tinggal di bumi. Tak tinggal di bumi, biar yang mengembalakan si Antikris. Karena waktu Tuhan sudah selesai, jam kiamat ini sudah selesai, jebret, the grace is over. Wes, aku tidak akan mengembalakan lagi. Tongkat grace-nya kemurahan sama Tuhan toklek itu apa, dipatahkan. Kemudian kita lihat, lalu dia membatalkan perjanjian yang kuikat dengan segala bangsa. Ingat perjanjian Tuhan, aku akan memberkati engkau, ya toh. Tuhan memberkati Abraham menjadikan bangsa yang besar, akan diberkati anak cucunya. Tuhan membatalkan, kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Jadi batal. Kemudian dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka aku tahulah pedagang domba sedang mengamati bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku berkata, maka itu anggap baik. Setelah dibatalkan, Tuhan bilang, oke, sekarang berilah upahku. Upahku berapa? Maka mereka membayar upahnya sebagai gembala di 30 shikal perak. Ingat bagaimana Yesus dikhianati dengan dibayar oleh 30 keping perak oleh Yudas Iskariot. Jadi upah penggembalaan Yesus untuk bangsa Israel hanya dihargai 30 keping perak, dan itu hanya sebesar upah seorang budak. Terus Tuhan bilang, oke, serahkanlah kepada penuang logam nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 keping perak dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tokat yang kedua, ikatan. Jadi meniadakan persaudaraan dengan Yehuda dan Israel. Bangsa Yehuda dan Israel yang tadinya rukun bersatu dipecah-pecah. Udah mulai terjadi perang saudara. Dah mulai terjadi chaos. Kemudian sesudah itu berfirman, ambillah lagi sekali lagi perkakas gembala yang pandai. Ya, ini yang penting ayat 16. Sebab aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Jadi seorang gembala yang memimpin dunia, kalau kamu mati dia gak peduli. Padahal kalau kamu mati Tuhan peduli. Bahkan Tuhan rela menyalahkan nyawanya untuk kita, supaya kita hidup kekal. Tapi Tuhan akan menyerahkan kamu. Tuhan akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Jadi nanti yang akan memimpin bumi adalah seorang gembala yang kalau ini mati juga gak peduli. Kemudian yang tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka. Kalau sakit udah dibuang aja sampah. Kalau Tuhan ngajari apa, orang Samaria sakit dia apa? Dibalut, dia apa? Diobati, bener ya? Tapi gembala yang akan memimpin dunia nanti, kamu sakit dibuang ke sampah kamu. Kemudian yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Jadi kamu disuruh kerja diambil, kayak slavery. Dia dibawa ke Mesir. Tidak dikasih upah, suruh kerja, apa yang ada padamu diambil untuk kepentingan mereka. Celakalah gembalaku yang pandai yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang meninggal lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah tangannya kering sekeringnya, mata kanannya menjadi pudar. Jadi kenapa Tuhan izinkan Antikris memerintah di dunia? Karena bangsa Israel sudah menolak Yesus sebagai gembala, bahkan membayar dengan uangnya. Aku tidak perlu digembalain kamu, aku tidak mau digembalain kamu. Buang Yesus, salibkan dia, nyoh tak kasih uang, salibkan dia supaya dia hilang selamanya dari Israel. Maka Tuhan ngomong, oke, aku akan membangkitkan seorang gembala
untuk Israel bahkan ke seluruh dunia. Barang siapa yang tidak menerima New Covenant dari aku, kamu akan digembalakan oleh orang yang lebih sadis lagi. Itulah kenapa Tuhan izinkan Antikris menguasai bumi. Ya, itu ya kenapa Antikris menguasai bumi? Karena bangsa-bangsa di dunia, orang-orang di dunia banyak yang menolak Tuhan. Jadi grace sudah over. Ini setelah grace over ya. Ingat ya, kita grace belum selesai. Makanya kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Mumpung grace ini belum selesai. Kalau grace sudah selesai, kamu tinggal di dunia, kamu pasti menderita. Karena sudah ada tertulis. Apa yang ditulis di Alkitab akan terjadi dan harus digenapi. Yuk, kemudian yuk ingat. Yuk. Sekarang kita belajar. Apa itu World New Order? Apa sih itu tatanan dunia baru? Ya. Ada hubungannya? Ada. Nanti kita akan sambungkan. Yuk kita lihat. Dari Tower of Babel ke New World Order. Ya, itu tadi Tuhan akan membangkitkan suatu pemimpin dunia yang tidak takut Tuhan dan yang akan membantai orang-orang dunia. Tuhan akan membangkitkan gembala. Kenapa diizinkan Antikris? Karena Tuhan sudah berkata tak izinkan. Tetapi orang-orang yang menerima New Covenant dari aku, naik dulu, diselamatkan dulu. Yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak mau mengikat perjanjian sama aku. Ya. Kemudian kita lihat dari Tower Babel sampai ke New World Government. Apa urutannya? Nanti kita belajar. Inilah keturunan Sem. Ini jadi New World Order itu adalah keturunannya Nuh. Nuh waktu dunia dihancurkan oleh Tuhan, tinggal anak-anaknya dan istri-istrinya, mantunya. Inilah keturunan anaknya 3, Sem, Ham, dan Yafet. Itu adalah anak-anak Nuh. Setelah air bah, lahirnya anak-anak laki bagi mereka. Keturunan Ham, kita langsung ya. Keturunan Ham adalah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kemudian kita lihat di Kejadian 10 ayat 8 ayat 11. Kus memperanakkan Nimrod. Berarti kakeknya Kus itu adalah bapaknya Kus adalah Ham, ya. Kus memperanakkan Nimrod, berarti Nimrod tuh kakeknya adalah Ham. Kakeknya Nimrod itulah Ham, adalah anaknya Nabi Nuh. Ya, padahal Nabi Nuh itu adalah nabi kesayangan Tuhan. Tetapi cucunya juga ada yang jelek ya. Ini kan cucu ya. Ham tuh Nuh itu baik. Kemudian Nimrod itu berarti cucu. Cucunya berarti ada yang jelek. Kenapa? Karena ingat setan masih dibuang di bumi. Setan soalnya dibuangnya di bumi, enggak di planet Mars sana. Jadi setan masih dibuang di bumi, ya. Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, dan Alkalah. Mereka berkata, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai bata dan segala-galanya sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan sebuah kota dengan kota yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Tuhan menyuruh kamu untuk berserak ke bumi, untuk menempati daerah-daerah. Tapi mereka tidak mau berserak, mereka mau ngumpul dan membangun menara sampai atas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aku tidak mau manusia dihancurkan lagi oleh Tuhan. Jadi aku akan membuat menara sampai atas. Pada saat air bah datang kita semua tidak mati. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada kakek buyutku, pada kakek nenek moyangku yang dulu yang semua mati. Tetapi aku mau mendirikan menara supaya saat Tuhan menjatuhkan hukuman kita selamat. Kalau Tuhan menjatuhkan hukuman kita tidak mati. Jadi kenapa bukannya kita bertobat,
Tuhan menjatuhkan hukuman. Oh Tuhan ampuni aku bertobat. Bukan. Bukannya kita minta ampun kalau kita mendukakan hati Tuhan, tetapi malah melawan Tuhan. Kalau Tuhan jatuhkan kehukuman ke kita, kita tidak mati. Jadi aku membuat menara sampai ke atas, supaya kalau ada air bah lagi, kita semua tidak mati. Itu yang dilakukan oleh Nimrod ya. Kita lihat tolong petanya tadi petanya kekuasaannya Nimrod yang tadi, peta yang tadi, yang ada yang tak kasih tadi loh, yang tadi ada tadi loh. Oh oh ya wis, ya udah oh simpen itu ya udah yuk. Itu saya lihat hebat banget si enggak ada ya simpen ya. Ya udah habis ini apa? Oh ya wis. Terus nanti kalau simpen udah datang ngomong ya. Oke, terus nanti saya akan perlihatkan bagaimana kekuasaannya Nimrod, bagaimana mula Menara Babel itu dibangun, daerah mana. Dan di daerah itu juga Antikris nanti akan datang. Sama di daerah itu. Stephen ya? Tolong mapnya Nimrod. Nah, kita lihat. Ini Kingdom of Nimrod itu daerah Assyria, daerah Babylon sini, Irak. Kemudian di sini daerah Arab. Jadi ini empire-nya King Nimrod dari Assyria, ini Irak, ini Arab. Ya. Daerah ini Ninive itu ingat enggak? Ninive itu waktu apa ya? Yunus memberikan pertobatan tuh di Ninive. Terus ini Asyur, ini daerahnya empire-nya Nimrod. Daerah Assyria, daerah Irak. Terus daerah sini ini Iran, Asyur, Irak. Jadi Babel yang pertama didirikan di Assyria atau didirikan di Irak ya. Irak, daerah Irak sini. Pokoknya daerah sini. Itu Babel yang pertama didirikan daerah Irak, daerah Turki, pokoknya daerah situlah. Tapi ini yang pertama di daerah Irak. Jadi nanti bakalnya Antikris akan datang di daerah sini juga. Antara sini Iran, Assyria, Arab, daerah sini. Yuk kemudian, nah kita lihat, yuk kita lanjut. Kita lanjut pun. Nah, terus ini sudah, yuk lanjut. Udah, ini lanjut. Nah kita lihat. Ada di ayat Zakaria, kita lihat. Tuhan bertanya apa itu? Yang muncul adalah sebuah gantang. Lagi katanya ini adalah kejahatan mereka di seluruh bumi. Ini adalah spirit jahat yang muncul di seluruh bumi. Lihat tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian ia berkata itu kefaksikan, lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang, dibantingnya batu timah itu dan mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat, kemana mereka membawa gantang itu? Ke tanah mana? Sinear. Berarti ke daerah mana? Irak. Tadi tanah Sinear. Untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan. Jadi tanah Sinear itu Irak, Iran, Arab, itu tanah Sinear. Dan apabila itu selesai maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah yang didirikan. Jadi kefasikan itu nabi, penyesatan berhala, penyembahan berhala itu mulai dari Yerusalem disingkirkan sama Tuhan ke tanah Sinear. Makanya di situ si Babel pertama didirikan, yaitu Babylon. Nebukadnezar itu penyembahan berhala, ya, menyembahkan penyembahan berhala
disingkirkan dari Israel, dibawa ke Babylon. Babylon adalah kerajaan pertama yang mengumumkan penyembahan berhala bagi dirinya. Ingat patung Nebukadnezar, ya. Kemudian kita lihat roh yang sama di Wahyu, roh yang sama di Wahyu. Kita lihat dalam roh, berarti roh yang sama. Dalam penglihatan, aku dibawa ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seorang binatang yang merah ungu yang dipenuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 7 tanduk. Binatang yang sama, yaitu binatang penyembahan berhala. Yaitu itu adalah religious system, evil religious system. Ya, itu dibawa dan dia akan mempengaruhi. Bis itu binatang itu adalah banyak bangsa, banyak negara. Ini banyak bangsa, banyak negara. Negara Arab, negara United Nations, semua ini semua. Jadi yang tanduk-tanduk ini raja-raja. Jadi evil religious system ini akan dibawa ke seluruh negara-negara Arab semua. Ya, akan dibawa ke seluruh negara Arab semua. Jadi ini adalah perempuan yang sama, adalah kefasikan penyembahan berhala, dibuang sama Tuhan dari Yerusalem, tidak boleh masuk ke Yerusalem, tapi di tanah Sinear. Itu adalah penyembahan berhala. Yuk kita lanjut. Nah, Babel adalah kerajaan tiruan dari kerajaan Allah yang setan dirikan. Tuhan mau mendirikan kerajaan di dunia, yaitu kerajaan millennium kingdom. Setan mau mendirikan kerajaan evil di sini, yaitu kerajaan 666. Tujuan Babel adalah untuk menyatukan seluruh umat manusia untuk tinggal bersama yang seharusnya mereka memenuhi bumi tapi mereka berkumpul. Untuk membangun pemerintahan tunggal di tanah Sinear, tadi di tanah Sinear, di tanah Irak. Kemudian mendirikan menara sampai ke langit untuk menjadi seperti Tuhan. Jadi melawan Tuhan. Kalau Tuhan ngasih hukuman, kita bisa ngelawan dengan mendirikan ini. Makanya nanti di akhir zaman juga Antikris akan melawan Tuhan dengan menjalin koalisi dengan negara-negara untuk melawan Tuhan, dan Tuhan bawa di mana? Lembah Armagedon. Dia pikir aku juga akan melawan Tuhan dan aku pasti berhasil. Tapi yang namanya Tuhan kok dilawan ya? Tuhan yang menciptakan manusia dilawan lagi. Ya habis semua di Armagedon gitu loh. Jadi sama, jadi konsepnya sama. Di sini dia mau melawan Tuhan karena Tuhan sudah menjatuhkan Erbah. Aku tidak mau dihukum Tuhan. Ya, nanti juga orang pemimpin dunia juga akan melawan Tuhan juga. Aku akan melawan balik Tuhan dengan koalisi dengan banyak bangsa. Tetapi Tuhan akan menghancurkannya di lembah Armagedon. Ya. Engkau yang jadi ada roh pride di sini ya. Kita lihat, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang Allah, aku hendak duduk di atas pertemuan jauh di sebelah Tuhan. Aku hendak naik mengatasi keingginan awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ada roh Lucifer, roh kejahatan yang masuk ke dalam Babel atau Nimrod. Nah, kemudian apa yang terjadi? Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Itu permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apa yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Weh, Tuhan tahu loh, manusia ini pinter banget ya. Bisa bangun setinggi gitu, wah pinter banget. Makanya Tuhan datang mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak, kemudian Tuhan menyerakkan ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota. Tapi ingat, mereka sudah membangun, diserakkan ke seluruh bumi. Tetapi spiritnya mereka bawa ke seluruh bumi. Ngerti enggak? Jadi mereka membangun Babel, nyebar ke banyak tempat. Kemudian itulah sebabnya nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan bahasa seluruh bumi dan disitulah mereka diserahkan Tuhan. Dan di Babel ini Nimrod itu menjadi penguasa tunggal. Jadi seluruh orang di tempat ini
dia harus tunduk dan menyembah Nimrod. Ngerti nggak? Kenapa? Mereka kumpulkan di satu tempat, aku jadi penguasanya, kamu harus tunduk sama aku, kowe harus menyembah aku. Tidak lagi penyembahan kepada Tuhan, tapi penyembahan kepada dirinya Nimrod. Itu yang terjadi. Ya, kita lihat. Kemudian itu akan menyebar ke banyak bangsa. Nanti akan terjadi lagi. Jadi kita lihat Tower of Babel adalah lambang pride, kesombongan, selfishness itu apa? Selfish itu kepentingan diri sendiri, rebellion against God, perlawanan melawan Tuhan, dan human ego. Ego itu kalau disuruh minta ampun nggak mau, aku nggak salah, aku mau melawan lah, itu arogan, kesombongan dan ego. Ya, kita lihat ayatnya lagi yuk. Nah, kita lihat bagaimana ini adalah persis Tower and Babel European Parliament, ya. Tower and Babel melambangkan bahwa satu many tongue tapi satu voice, karena Tuhan sudah mengacaukan bahasanya, ya. Jadi kita tahu nih lambangnya UN juga peace, ya. Nah, kita tahu bahwa ini piramid struktur, ya, bahwa nanti New World Order itu akan dipimpin oleh satu pemerintahan, satu orang, dan semua orang juga tunduk, adalah seperti pada si Nimrod, ya. Ini adalah piramidnya. Jadi mereka akan menguasai pemimpin dunia, menguasai religion, menguasai entertainment, menguasai hukum, menguasai population. Dari mana kuasanya? Dari setan. Kuasanya dari mana? Dari setan, dari spirit itu, dari setan, ya. Dari setan yang masuk ke manusia. Kalau dulu si Nimrod, sekarang ada Nimrod yang lain, ya. Kita lihat dari setan masuk ke dalam manusia, ya. Jadi setan masuk ke dalam manusia, seperti setan masuk ke dalam Nimrod, dan ini setan masuk ke dalam manusia untuk menguasai manusia. Yuk, kemudian dia akan jadi semua akan dari banking, dari investor, dari politik, dari militer, UN, EU, UN, presiden, semua government, corporate, semua akan dimasukin oleh mereka, akan disebar. Yuk, kemudian yuk lagi. Nah, terus kita lihat ini New World Order. Apa sih New World Order tadi? Tadi kan dari Babel, kemudian kita masuk ke New World Order. Kita lihat apa yang mereka bentuk, yang tadinya mereka berpencar, ada kerinduan mereka lagi yang tadinya gagal. Mereka ada kerinduan untuk membentuk lagi seperti pada zaman Babel. Membentuk satu permintaan, mengumpulkan orang, kalau tadi satu tempat, tetapi mereka membentuk dari seluruh dunia, tetap satu pemerintahan, tetap satu leader, satu penguasa. Wow, kalau satu penguasa itu harus orang-orang yang benar-benar kaya. Kita tahu siapa orang yang paling kaya di dunia? Presiden? Belum tentu. Orang yang paling kaya di dunia adalah orang pertama kali yang cetak uang. Betul enggak? Betul apa betul? Betul apa betul? Orang yang paling kaya adalah Federal Reserve Bank. Kenapa saya bilang gitu? Nyetak uang. Kamu mau kerja mati-matian, aku nyetak sulang. Paling kaya enggak? Berarti nyetak uang jerit-jerit, tinggal negara dibuat susah, dibuat bangkrut, dikasih perang, dikasih pinjaman. Benar enggak? Kamu perang, tak kasih pinjaman, kamu pinjem. Orang yang meminjam menjadi budak orang yang minjem menjadi puncak yang meminjami. Betul ya? Nah,
Itulah yang terjadi. Jadi orang pertama adalah orang yang punya uang di dunia ini adalah Federal Reserve Bank. Itu melebihi king, melebihi raja-raja, melebihi siapa saja karena dia mencetak uang. Jadi Federal Reserve itu adalah orang yang mencetak uang. Jadi untuk menyatukan seluruh dunia adalah harus orang yang punya kemampuan, yaitu yang mencetak uang. Nah itu kemudian nanti mereka akan mempersatukan dunia, karena bayangkan semua raja-raja akan dieliminasi menjadi satu pemimpinan. Caranya gimana? Yaitu tadi harus perang dunia 3 harus disulut, perang dunia 3 harus dicalut tadi war ke seluruh bumi, betul enggak? War ke seluruh bumi ikuti oleh kemenangan, conquernya war di seluruh bumi, kuda merah keluar diikuti oleh kuda putih, conquer itu apa? Jadi pemenang, penguasa dikuasai satu-satu lagi muncul itu yang namanya Nimrod kedua, penguasa antikris yang nantinya. Ya, sekarang kita mau tahu siapa sih Bu penguasa antikrisnya, kita lihat yuk. Satu pemerintahan dunia dan ia diperkenankan untuk berperang melawan mereka, melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas segala suku, umat dan bangsa. Jadi berperang tadi kuda merah ya. Berperang itu berarti kuda merah. Dan kepadanya diberi kuasa untuk mengalahkan apa tadi? Kuda putih, conquer. Dan kepadanya diberikan kuasa atas segala siap suku dan bangsa. Itu satu perintahan. Kenapa? Berarti nanti yang mengepalai dunia ini, yang menjadi pemimpin dunia ini adalah pemenang perang dunia ketiga, yang menang nomor 1. Semua bangsa dikalahkan dia keluar sebagai pemenangnya. Itu adalah yang menjadi pemimpin, yang menjadi Nimrod ya. Kemudian kita lihat ayatnya, satu pemimpin. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu setan. Naga itu adalah setan fallen angel, setan yang menjelma sebagai manusia. Ada setan yang menjelma manusia, jadi setan yang memasuki pikiran manusia, membisiki manusia. Itu orang yang punya Federal Reserve Bank. Kamu klik siapa yang punya Federal Reserve Bank, itu adalah setannya. Setannya itu apa? Yang membiayai semuanya itu ya. Kita lihat binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepada yang kekuatan ya. Itu tadi bilang naga itu adalah setannya, memberikan kekuatan, memberikan tahta dan kuasa. Tahta kuasa. Jadi setannya sendiri tidak di luar tetapi yang muncul adalah kerajaan, satu pemimpin kerajaan, yang muncul adalah satu nabi palsu atau antikris, tetapi setannya sendiri dia memberikan uang semua, apapun, tenaga semua, fasilitas dan semua. Ya, kita lihat ayatnya. Jadi goal of New World Order adalah membentuk satu pemerintahan dunia, satu negara, satu pemerintahan dunia, satu pemerintahan, satu pemimpin, satu pemerintahan, satu pemimpin, satu apa? Agama dan satu mata uang. Yuk kita lihat. Yang tadi kita lihat bahwa kemarin Jared Kushner sudah menandatangani tanggal 23 Oktober menandatangani perjanjian peace. Orang yang mengusulkan perjanjian peace itu adalah semua kalangan orang yang memusuhi bangsa Israel. Berarti itu adalah salah satu dari mereka. Dan saya melihat bahwa dia barusan kerjasama dengan Arab Saudi dengan 2 miliar US dollar. Saya tanya Bapak, Pak 2 miliar US dollar itu berapa sih? Bapak bilang 30 triliun ya? Hah? 30 triliun. Kerja apa sih? Dia kerja di teknologi. Dia kerja di teknologi dan finance.
keuangan. Jadi Jared Kushner ini bekerja sama dengan Arab Saudi untuk kerjasama bagian keuangan dan teknologi termasuk AI. AI digital currency itu hasilnya dia. Dia punya company digital currency, digital ID sama AI. Dan dia kerjasama dengan Arab Saudi dan dia membuat markas di Israel karena teknologinya Israel tuh canggih. Israel tuh punya teknologi yang canggih. Jadi negara-negara Arab pengen punya teknologinya Israel tanpa harus punya hubungan diplomatik. Jadi Jared ini membangun perusahaan AI dan mengajarkannya kepada seluruh anggota Arab. Jadi dia barusan kenal ini langsung invest 31 triliun untuk teknologi digital dengan keuangan. Ya, kita tahu gedungnya aja barusan beli gedungnya apa namanya 666. So sangat coincident sekali. Gedungnya aja 666. Ya, yuk kita lanjut. Nah, kemudian kita lihat siapa si Antikris itu dari mana? Kita lihat Antikris itu dari mana? Tadi kita lihat bahwa Antikris itu kita ada di kaki ya. Kita ada di kaki. Nah, kita ada di kaki dan di kaki itu ada 10. 10 itu termasuk, jadi ini tadi kita lihat ya, aku melihat seekor yang tadi coba lihat tadi, yang sebelumnya bukan ini. Aku melihat macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya kekuatan yang besar. Jadi simbol di Wahyu ini ada di UN, di Statue of UN. Mana ya Statue of UN ya? Mana? Lanjut Pen. Statue of UN. Nah, ini sini. Nih. Kita lihat ini statue ini ada di depan PBB, di depan markas PBB. Wow. Jadi nih lihat nih, dan aku melihat binatang itu seperti singa, punya mulut seperti singa, kemudian kakinya seperti kaki beruang dan seperti eagle. Jadi the best I saw like leopard, feet like bear. Bear itu beruang, mulutnya lion, and the dragon give him authority. Bahkan PBB kan dibiayai juga oleh Sinaga. PBB itu dibiayai oleh Sinaga. Jadi patung ini juga ada di Sinaga. Ini patung United Nation ya. Di depannya melambangkan apa tadi? Kuda hijau Kematian. Kuda hijau kematian. Yuk sebelumnya yuk. Ya saya tadi yang sebelumnya. Ya oke. Habis itu terus. Ya ini kita lihat. Nah ini kita lihat kemunculannya gimana. Kemudian aku melihat di dalam penglihatan itu tampak binatang yang keempat. Binatang keempat ini adalah binatang yang sekarang, ya. Jadi kenapa sekarang? Karena ini negaranya sudah tidak ada. Ini negaranya sudah tidak ada. Ini tidak ada dan ini yang sekarang, ya. Binatang yang keempat itu adalah sekarang. Oh, seperti ini. Ini binatang yang pertama ini Babylon. Babylon itu Nebukadnezar dulu. Kalau ada yang baca Alkitab tahu Nebukadnezar. Ini Medo Persia, Darius, ingat ya? Daniel di kandang singa, tahu Daniel di kandang singa. Kalau ini Sadrak, Mesak, Abednego, ingat gak? Daniel di kandang singa, ingat gak? Kalau ini Alexander the Great sudah. Nah ini kita lagi di sini. Kita sekarang di sini. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang keempat. Dahsyat, ia sangat kuat, bergigi besar, melahap, meremukkan dan sisanya diinjak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku melihat tanduk itu tampak tumbuh di antara tanduk lain kecil. Jadi harus ada koalisi dulu 10 negara. 10 negara ini berkoalisi jadi satu, ya, sehingga 3 dari tanduk itu tercabut. 3 dari tanduk tercabut baru keluar nanti Antikrisnya. Jadi nanti belakangan, ini belum. Dan pada tanduk itu tampak ada seperti mata yang menyombong.
Kita tahu bahwa Babylon itu adalah negara Irak, Medio Persia itu adalah Iran, kemudian Bronze itu Yunani, kemudian Greece itu Yunani, kemudian ini adalah yang terakhir adalah United Arab dan kemudian Islamic Kingdom. Lah ini adalah negara-negara 1, 2, 3, 4 ini yang akan berkolaborasi nanti membentuk 10 raja besar. Jadi dari negara ini akan berkolaborasi 10 membentuk 10 negara besar. Ya. Nanti ada yang 10 negara besar baru keluar antikrisnya. Yuk, lanjut. Nah, ini kita lihat. Dan aku melihat seorang keluar dari laut bertanduk 10, berkepala 7, tanduk-tanduknya 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama hujat. Binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul, tadi bilang persis benar yang persis di gedung PBB. Binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya dan kekuatannya besar. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, mengalahkan mereka. Kepadanya diberikan kuasa atas segala suku, umat, bangsa dan bahasa. Dan semua orang yang di atas bumi menyembahnya. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan, kitab kemudian yang telah disembelih. Dan setiap orang di atas bumi akan menyembah dia. Ya, jadi sudah tertulis bahwa setiap orang yang di bumi akan menyembah dia, orang itu, menyembah antikris. Kita tahu bahwa naga itu tadi ada kepalanya Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, Rome, Islamic Caliphate itu adalah negara-negara yang musuhnya Israel semua. Ya, Mesir, Suriah, Irak, Iran, Yunani, Roma, Islamic Caliphate. Ya, ini adalah musuhnya Israel semua. Mesir, Israel dijajah oleh Mesir. Israel punya negara enggak? Enggak punya. Israel tidak punya negara, dijadikan slavery di Mesir. Suriah, ya toh, Babylon, Suriah juga Irak. Terus kemudian Babylon juga tidak punya negara. Bayangkan bait sucinya dihancurkan, semua peralatannya bait suci diangkut ke rumahnya Nebukadnezar, dan Daniel di dalam masa pembuangan. Jadi semua ini adalah negara-negara yang akan menghancurkan bangsa Israel. Jadi negara-negara itu yang akan keluar menjadi pemimpin dunia yang nanti, ya. Kemudian yuk lihat satu lagi. Nah, setelah itu ada satu lagi nabi palsu. Nabi palsu itu harus berasal dari bangsa Yahudi dan bangsa Islam. Kenapa? Karena itu adalah agama-agama semawi, ya, agama-agamanya Bang Abraham. Waktu Abraham keluar adalah Yahudi, Abraham keluar yaitu anaknya Abraham satu lagi apa? Ishak dan Ismail. Ya. Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi bertanduk 2 sama seperti anak domba, berbicara seperti naga. Anak domba. Kalau bangsa Israel dianggap domba apa? Kambing. Domba. Kalau domba itu adalah kepunyaan Tuhan, domba itu baik, domba itu adalah orang sendiri. Berarti ini harus orang Jewish. Kalau saya ngomong orang Jewish, harus dari orang Yahudi. Kalau Kristen zaman dulu belum ada Kristen, ya, saya kira, ya. Ya, dalam zaman dulu belum ada Kristen. Saya kira ini harus dari orang Yahudi. Sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seorang naga. Tapi orang Yahudi yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Jadi dia akan menyuruh orang-orang untuk menyembah si binatang yang besar itu. Ini adalah nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Karena dia berasal daripada Jewish sendiri, bangsa Israel sendiri. Dijalankan di matanya, ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penduduknya yang menyembah binatang yang pertama, mengadakan tanda dahsyat, menyesatkan mereka yang diam bumi,
di depan binatang itu dan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung. Ini kan persis yang terjadi di zaman Sadrak, Mesab, Abednego. Jadi Nebukadnezar sebagai rajanya, orang-orangnya bilang, kamu kan raja, kamu kan dihormati, kamu buat patung aja supaya seluruh orang menyembah kamu. Jadi ini dia akan menyuruh membuat patung dari tadi binatang tadi untuk disembah setiap orang. Terus apa katanya? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya di depan mata orang itu. Dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Binatang yang luka oleh pedang itu adalah apa? Kekaisaran Khalifat. Kenapa? Karena kekaisaran Khalifat itu waktu itu sudah habis sekarang. Zaman sekarang Roma terbagi menjadi dua, Roma Utara dan Roma Barat. Yang Barat itu Roma, yang Timur itu Konstantinopel. Konstantinopel adalah kekaisaran Khalifat itu, yang masih hidup kekaisaran Khalifat. Yang Roma sudah tidak ada. Jadi ini berasal daripada kekaisaran Turki nanti datangnya. Kemudian kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung sehingga patung itu bisa berbicara. Kalau saya bilang ini pakai AI ya. Patung bisa berbicara itu pakai AI. Dan bertindak sebegitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah itu akan dibunuh. Ia menyebabkan kepada semua orang kecil, besar, merdeka, hamba, tanda pada tangan kanannya, pada dahinya, tidak seorang pun yang dapat membeli menjual selain daripada yang memakai tanda itu, yaitu nanda binatang itu bilangan namanya. Di sini penuh hikmat, siapa yang bijaksana, tanda itu adalah 666. Saya lihat orang ini adalah orang Yahudi dan saya melihat Jared ini orang Yahudi. Kenapa? Kalau saya lihat ya, dia itu adalah dulu ayahnya, kakeknya adalah korban daripada Hitler. Jus Hitler yang selamat. Hitler kan membunuh berapa itu? 6 juta orang Yahudi. Dan kakeknya Jared itu adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian Hitler yang digas semua itu loh sampai mati. Dia lari ke Amerika Serikat. Pada saat dia selamat, dia melarikan diri ke Amerika Serikat. Ya, jadi saya lihat yang nabi palsu ini karena dia domba, dia harus dari kawasan Yahudi karena dia yang akan membangun bait Allah. Dan yang masuk ke dalam rumah bait Allah harus orang Yahudi, tidak bisa dari orang agama lain. Betul nggak? Kalau kau masuk ke Yahudi, menyembah di Yahudi harus orang Yahudi. Karena nanti bakalnya dia akan mendirikan bait Allah. Ya udah, lain kali aja yuk. Habisnya apa? Ini agendanya kemarin. Nanti kita lari ke agendanya. Nah, caranya dia bilang, caranya untuk membuat bangsa-bangsa takluk gimana caranya? Dia akan membuat banyak cara, chaos di mana-mana, kelaparan di mana-mana, perang di mana-mana, wabah penyakit di mana-mana, sehingga kamu akan tergantung sama orang yang punya uang. Membuat sakit penyakit, menciptakan serumnya, kemudian membuat bencana alam, betul. Membuat bencana, kalau daerah itu mau menghancurkan daerah itu kasih aja bencana. Ya, pakai herbs ya. Jadi macam-macam yang akan dilakukan supaya nanti terakhir apa yang dilakukan? Ya perang itu. Perang pakai nuklir, perang pakai perang kimia ya. Perang bahan kimia, perang pakai macam-macam. Jadi supaya semua bangsa tunduk sama satu penguasa, gimana caranya? Jadi ini yang akan lakukan untuk menundukkan semua bangsa dalam satu kekuasaan ya. Minggu depan saya akan jelaskan bagaimana apa yang agenda-agenda yang dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena kalau dulu zaman Nimrod gampang. Lokasinya cuma satu, tanah Sinear ya. Nah ini lokasinya dari ujung ke ujung, ke ujung ke ujung. Caranya yaitu harus diajarkan perang, conquer, diperangin semua, yang muncul pemenang perang itu yang akan berkuasa. Yuk. Tapi ingat ya, kita sudah tidak di situ ya. Ini kita sudah tidak di situ. Kenapa? Kita sudah
berangkat. Ya, kita sudah berangkat. Kita sudah berangkat. Tapi ingat, kejadian yang sama pada zaman Babylon, Nebukadnezar, kejadian yang sama pada zaman Darius, Daniel di kandang singa. Aku tidak akan menyembah patung raja sekalipun aku harus mati. Itu akan terjadi lagi. Ini adalah pengulangan. Antikris adalah pengulangan dari zaman dulu. Ya, kalau kita harus punya iman seperti Daniel, Sadrak, Abednego, kita harus punya iman seperti Daniel di kandang singa. Tapi bedanya kalau dia diselamatkan, kalau kita tidak diselamatkan, tetapi kita langsung bertemu dengan Tuhan, ya. Tapi sama-sama selamat. Oh yes. Kalau dia masih hidup di bumi, kita sudah hidup kekal. Wow, lebih enak kita kekal. Kalau mungkin Daniel, Sadrak, Abednego dimasukkan ke dalam tungku api, kemudian diselamat, tapi dia masih punya badan raga, jasmani. Daniel di kandang singa, dimasukkan kandang singa, Tuhan selamatkan, tapi dia masih keluar dengan kandang dengan tubuh jasmani. Tetapi kalau kita harus sama-sama mengalami keadaan seperti Daniel dan sama Sadrak, Abednego, kita tidak akan diselamatkan. Tapi kalau kita harus mati, tetapi ingat kita selamat kok. Tubuh kita boleh hancur, tubuh kita boleh, tapi kita diberikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa mati. Jadi ingat, meskipun ada yang kita tidak berharap itu ada yang ketinggalan, tetapi ingat, iman kita harus tetap iman seperti Sadrak, Abednego, dan iman seperti Daniel, ya. Yuk, Tuhan memberkati.
Ya, saudara, sebelum kita doa berkat, saya tadi ingat ya, saudara yang minum aqua, tolong habis dibuang ke sampah. Saya seringkali melihat di bangku-bangku belakang itu banyak botol-botol aqua yang tidak dibuang ya. Terus kalau ke toilet ya, saya seringkali melihat ada tisu dibuang di lubang pembuangan air. Padahal saya sediakan tong sampah terbuka, tinggal gampang buang sampah, tapi tetap ada di tisu ada di lubang air basah. Setiap kali saya masuk ke toilet selalu saya ambil dengan tangan saya. Itu tisunya basah, nggak tahu siapa nggak tahu. Saya ambil, saya masukkan ke toilet. Tadi juga saya ambil lagi yang basah itu lubang kecil. Jadi saya pegang tisu basah, itu basahnya basah apa? Nggak tahu, basah air atau basah apa, saya nggak tahu. Tetap saya pegang, saya taruh ke sampah. Sebab saya tidak mau mengotori rumah Tuhan. Ya, selalu setiap minggu saya selalu ambil tisu dengan tangan saya basah, terus saya buang ke sampah. Ya tolong ya. Tadi yang minum silakan nggak apa-apa, tapi tolong botol kosongnya dibuang ke sampah juga. Hormati rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami hari telah terima firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan firman-Mu. Oleh karena kami tahu bahwa yang ke depan nanti adalah hal-hal yang sangat mengerikan. Kekacauan, aniaya, bahkan dikuasai oleh Antichrist atau 666. Dan kami tidak mau masuk ke dalam masa aniaya, masuk akhir zaman yang sangat mengerikan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau semua terangkat ke surga ketika Kau datang untuk menjemput kami Tuhan. Jaga iman kami, jaga ibadah kami, jaga hati kami, jaga perbuatan kami, jaga tingkah laku kami, jaga perkataan kami Tuhan. Supaya kami benar-benar terangkat ke surga. Karena kami percaya Tuhan, bukan orang yang gereja yang terangkat, tapi orang yang melakukan firman Tuhan yang akan terangkat ke surga. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dan kalau sebentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing, antarkan kami, lindungi kami, sertai kami, sehingga kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Dan kami akan sampaikan apa yang kami terima pada siang hari ini firman-Mu ke seisi rumah kami. Kalau kami semua diselamatkan, kalau kami diangkat ke surga, maka seisi rumah kami juga terangkat ke surga. Amin. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat-berkat-Mu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota. Amin. Dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Hasil bumimu. Amin. Hasil ternakmu. Amin. Yakni anak lembu sapimu. Amin. Dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pulanglah dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesuatu